Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena begitu banyak limpahan karunia hidayah dari Allah, nikmat yang kita terima dari Allah. Wabil khusus nikmatul iman, nikmat Islam, sehat wal afiat. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam suasana Ramadan yang berberkah, sehingga kita berharap selalu semoga puasa kita, tarawih kita, dan ibadah-ibadah lainnya tentunya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah, kembali dengan saya dalam termin hari ini tentang question answer. Kalian semua tanya, insya Allah Ustadz akan menjawab. Dan sekali lagi Ustadz sampaikan di sini bahwa mohon maaf, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang, ya. Namun ada hanya beberapa pertanyaan yang sampai sekarang baru bisa terjawab. Mohon maaf adanya. Baik, kembali ke pertanyaan dari saudara Nandar Supena. Nah, dia bertanya, manusia memang tidak sempurna Ustaz, dan banyak kesalahan. Jika sudah bertaubat sungguh-sungguh, tapi sempat terus tergoda setan untuk berbuat salah lagi dan ingin terus bertaubat lagi, berapa kali taubatannya diterima Ustaz? Apakah ibadahnya juga diterima? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, shaimin shaimat rahimakumullah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya taubat, dan tidak akan mengulangi lagi. Jamaah yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah. Tentunya wabil khusus buat saudara Nandar, kita memang manusia yang kata Nabi, al-insan mahal khotoh. Manusia itu adalah tempatnya dosa dan khilaf, dosa dan salah. Nah, tentunya di sini kita sebagai manusia, makhluk nyata, dan ada juga makhluk yang gaib, yaitu setan. Nah, dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, Allah memang mengizinkan untuk makhluk yang satu ini yang bernama setan itu silakan menggoda dan terus menggoda, sehingga mereka larut dalam kehinaan. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang tempatnya yang banyak salah dan khilaf, tentunya memang manusia yang baik di hadapan Allah, manusia yang banyak dosa, manusia yang selalu bergumuran dengan dosa, dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya shaimin shaimat yang berbahagia rahimakumullah, dari hadis Nabi yang direwayatkan oleh Azhar bin Yasar Al-Muqaddi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfir. Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah.
Nah, disinilah kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang bernama manusia, yang dimana tempat dosa dan khilaf, dianjurkan oleh Allah untuk selalu bertobat, mengingat kesalahan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sabdakan lagi yang berbunyi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Semua umat manusia akan diampuni dosa-dosanya selagi nafasnya masih di tenggorokan. Jadi jamaah yang berbahagia, suhaimin suhaimat rahimakumullah, tentunya buat saudara Nanda Supena yang bertanya pada hari ini, ya, memang setan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menggoda dan terus menggoda. Tentunya kita pun bertobat dan terus bertobat. Tobat dalam arti kata itu tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Tobat dalam arti kata menuju kebaikan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tentunya jangan sampai di sini kaum muslimin wal muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Jangan sampai kita dicap sebagai manusia-manusia, sebagai pencela, sebagai manusia-manusia yang hanya mudah mengucapkan istighfar, mudah mengucapkan ampunan kepada Allah. Intinya mudah bertaubat, tapi selalu mengulangi apa yang dia kerjakan. Itu yang tidak kita inginkan. Itu namanya bukan taubatan nasuha. Di sini kita dianjurkan untuk taubatan nasuha, menuju ketaatan kepada Allah dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama. Shaimin shaimat rahimakumullah, apalagi di bulan suci Ramadan sekarang ini, sunnah-sunnah gairah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menambah kualitas pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah banyak digambarkan. Selain kita menahan lapar, haus atau dahaga, menahan hawa nafsu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, sholat tarawih, tadarus Quran, beramal jariah, infak dan sedekah. Itu semua akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu menurut Ustadz ya Nanda Supena yang bertanya. Semoga ini semua menjadi motivasi buat Anda, khususnya Nanda Supena sebagai penanya, agar menjadi motivasi agar bisa terus untuk bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam event sekarang ini, yaitu ada motivasi untuk bisa melaksanakan puasa sebulan penuh. Insya Allah, semoga bulan Ramadan ini di tahun 1441 ini akan semakin berkah kita, dan semoga kita akan bisa melaksanakan puasa selama sebulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.